Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai bilangan pecahan. Sebelum itu, dalam pengenalan ini saya menama Muhammad Billah Ramadan dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas mengenai matematika sekolah dasar dalam hal bilangan pecahan. Dalam hal bilangan pecahan terdapat 4 bagian, yaitu penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, serta pembagian pecahan. Yang kita bahas pertama adalah penjumlahan pecahan. Dalam penjumlahan pecahan, hal misalnya A per B ditambah C per D sama dengan kita gabung menjadi AD per BD, dan ditambah CB dan per D sama dengan AD per CB per BD. Hal tersebut disamakan semua menyebut lalu jumlahkan pembilangnya saja. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk pengurangan pecahan, A per B dikurang C per D sama dengan A, D, dan per BD dikurang CB per BD sama dengan AD CB kita kurangi CB sama dengan BD. Hal tersebut dikarenakan disamakan semua menyebut lalu dikurangkan pembilangnya saja. Dipaham sampai situ. Yang kita lanjut adalah perkalian pecahan. Dikalian pecahan, A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Yang dimaksud adalah dikalikan sesama pembilang dan penyebut dari bilangan pecahan. Hal tersebut menghasilkan AC per D dan per BD. Yang terakhir dari pembilangan pecahan ini yaitu pembagian pecahan. Dalam pembagian pecahan, A per B dibagi C per D sama dengan A per B menjadi kali, namun D-nya di atas dan C-nya di bawah menjadi D per C. Hal tersebut menghasilkan A D per BC. Hal tersebut terjadi karena ditukar posisi pembilang dan penyebut dari pecahan bagi lalu digunakan menjadi operasi perkalian. Kita menghasilkan pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan menyatakan sebagai dari keseluruhannya. Contohnya 1/2 berarti 1 dari 2 bagian. Pembilang itu adalah bagian atas atau kita sebut yang angka 1, dan penyebut adalah angka bawah. Yang berarti 2 itu disebut penyebut. Contohnya juga sebagai 3/5. 3 menjadi pembilang dan 5 menjadi penyebut. Dalam jenis pecahan yaitu terdapat yang pertama pecahan biasa yang berbentuk 2/3 atau juga bisa 5/6, dan yang kedua adalah pecahan campuran yang berarti 1/4, dan yang ketiga yaitu pecahan desimal yang berarti 0,5 kita ubah menjadi 1/2, serta yang terakhir pecahan persen 25% atau kita bisa pecah menjadi 25/100. Cara menyederhanakan pecahan. Ada langkah-langkah yang dapat menyederhanakan pecahan, yaitu dua antara lain. Yang pertama adalah dengan cari faktor persekutuan pembilang dan penyebut, serta yang kedua adalah bagilah keduanya dengan faktor itu. Seperti contoh yang di bawah ini, 8/12 dibagi 4 hasilnya 2/3 kan. Dan yang selanjutnya adalah mengubah bentuk pecahan. Pecahan ke desimal atau 1/2 bisa kita ubah menjadi koma, yaitu 0,25. Tapi dengan hal pecahan yang persen, 1/4 bisa diubah menjadi halnya 25%. Dan pecahan campuran ke pecahan biasa ini agak susah ya, yaitu 21/3 menjadi dalam kurang 2 kali 3 ditambah 1 tutup kurung dan dibagi 3 hasilnya menjadi 7/3. Dan kita contoh dengan soal yang operasi hitungan pecahan. Dalam penjumlahan disamakan penyebut, yaitu 1/4 ditambah 1/2 sama dengan menghasilkan 1/4 ditambah 2/4 dan hasilnya adalah 3/4. Namun dalam hal perkalian itu bisa dengan langsung. Yang bisa contoh 2 kali per 3 dikali 3/4 sama dengan 6/12, dan kita bisa itu dibagikan, disederhanakan lagi dan menghasilkan angka yang paling sederhananya lagi yaitu 1/2.
Dan yang ketiga yaitu pembagian. Hal tersebut di balik pecahan kedua lalu dikali seperti contohnya ini 2/3 dibagi 4/5 sama dengan 2/3 dikali 5/4 sama dengan 10/12. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya. Dengan sederhananya yaitu hasilnya yaitu 5/6. Nah, ini soalnya nih itu. Soalnya kita bisa contohkan 3/4 ditambah 2/4 ditambah 2/5 sama dengan kita menggunakan dengan langkah KPK dari 4 dan 5 yaitu menjadi 20 dan menghasilkan 3/4 sama dengan 15/20 dengan 2/5 sama dengan 8/20. Hasilnya itu 15/20 ditambah 8/20 sama dengan 23/20 dan menghasilkan 13/20 yang bentuk disederhanakan lagi. Dan penutup dari pecahan ini kita kesimpulan yaitu pecahan menyatakan sebagian dari keseluruhan dan bisa diubah bentuk disederhanakannya dan pahami langkah-langkah dalam hal perhitungan ini. Sekian dari saya, mohon maaf dari salah jika pengetahuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.